Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi liman yasha'u bi fadlihi al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah muslimin wa muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah jamaah. Salat subuh beserta majlis ta'lim ba'da subuh rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam perjalanan hidupnya yang harus kita baca bukan hanya hitungan tahun, hitungan hari saja sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya hitungan hari saja, hitungan jam saja sangat luar biasa. Bahkan hitungan detik tidak pernah dilewatkan oleh para sahabat untuk menangkap momentum-momentum yang tidak pernah tak bernilai. Maka buku-buku tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biografi banyak sekali ditulis. Bahkan ada satu buku cuma menulis 10 hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau penulisnya, asyratu ayyamin ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih banyak memberikan kepada umatnya persoalan-persoalan akhlak. Ini yang seringkali terasa diabaikan oleh kita umatnya, karena lebih mengedepankan aspek syariat dan akidah, karena lebih mengedepankan aspek syariat dan akidah, lupa pada aspek akhlak ihsan yang pernah saya sampaikan pada majelis ini, yang disebut dengan Qawaiduddin, yang berasal dari hadis riwayat Umar bin Khattab tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ini yang disebut Qawaiduddin, 3 sendi agama yang semuanya bergerak sama, nggak boleh ada yang ketinggalan, nggak boleh akidahnya sini, syariahnya sini, ihsannya semua 3, Islam, iman, ihsan. Yang banyak tertinggal ini ihsan. Secara akidah dia tegas, syariah jelas, tapi akhlaknya nggak ada. Sampai orang yang mengibarkan bendera sunnah sendiri itu seringkali ucapan perilakunya itu menunjukkan justru menyalahi sunnah. Mengkafir-kafirkan orang nggak boleh, menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Ya, justru Rasulullah mengajarkan mendoakan orang lain supaya masuk surga.
Dalam doa saja Pak, dalam bentuk banyak, dalam bentuk doa itu bentuk plural. Ada beberapa doa dalam bentuk singular, tunggal, tapi banyak doa dalam bentuk jamak. Rabbana atina fid dunya, itu menunjukkan plural. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ada kebersamaan untuk meraih kebaikan. Jadi tidak klaim kelompoknya yang masuk surga. Itu doa jelas sekali itu, Rabbana atina fid dunya. Saya mendoakan Bapak, Bapak mendoakan saya, tanpa saya katakan saya doakan oleh Bapak, tanpa itu Rabbana atina, ya Allah beri kami semua fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, wa fil akhirati waqina, tuh waqina, dan selamatkan kami. Jadi saya semua ibu, waqina, ya Allah selamatkan kami adzabannar, dari siksa neraka. Tidak didominasi kelompoknya, bukan. Rasulullah itu dengan orang kaya bergaul, dengan yang miskin bergaul, dengan yang pandai bergaul, dengan yang bodoh bergaul, semua. Jadi pertama, tidak ada eksklusivisme dalam Islam, tidak ada radikalisme dalam Islam. Jadi menampilkan keberagamaannya, Rasulullah itu banyak dalam pesan-pesan moralnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ternyata yang membuat timbangan kita nanti begitu berat isinya, ternyata pada aspek akhlakul karimah. Ternyata pada timbangan akhlakul karimah, bukan timbangan pada timbangan pahala sholatnya, puasanya, zakatnya. Jadi sebetulnya sulit sekali untuk meraih pahala timbangan lewat sholat kita, karena idealnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ya, untuk meraih kekhusyuan sulit sekali. Tapi untuk bisa berakhlakul karimah tidak terlalu sulit sebetulnya. Maka Nabi katakan masyai'un, tidak ada sesuatu apapun asqalu, yang lebih berat, fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Nabi katakan masyai'un, tidak ada sesuatu apapun asqalu, yang lebih berat, fi mizanil mu'mini, di dalam timbangan amal seorang mukmin yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, kata Nabi, min khuluqin hasanin, tidak ada yang lebih berat daripada timbangan perangai akhlak yang terpuji. Khuluqin hasanin. Iya. Kalau bicara akhlak sebetulnya kan universal. Ya, bicara moral, akhlak universal. Jadi ada orang yang bukan muslim tapi akhlaknya bagus sekali, luhur dia punya akhlak. Iya. Justru yang sering kali mengibarkan bendera-bendera akidah dan syariat jauh dari akhlakul karimah. Makanya dalam hidup itu seorang saleh mengungkapkan satu ungkapan itu. Al-Imam Al-Husaini ada menukil, kata beliau, al-insanu masturun bil khalqi mashdudun bil khuluqi. Beliau katakan al-insanu, manusia itu masturun, masih mastur, tidak ketahuan. Masih mastur artinya tidak kelihatan, masih tertutup manusia itu bil khalqi, lewat sosok.
sosoknya, penampilannya. Kita belum tahu siapa dia kalau cuma mengandalkan sosoknya. Ini kalau nyebut dalam istilah kriminologi ada white collar criminal. White collar criminal. Bajunya mahal, dasinya pun mahal, sepatunya mahal, tapi mencurinya miliaran. Mencurinya miliaran. Di sini ungkapannya al-insanu masturun bil khalqi, orang itu masih mastur, masih belum ketahuan siapa dia, masih tertutup, masturnya tertutup, belum ketahuan, masih rahasia. Bil khalqi lewat sosoknya, performanya, penampilannya, masih mastur. Kapan ketahuannya? Masyhudun bil khuluqi. Nanti masyhud dia baru kelihatan bil khuluqi lewat perangainya. Oh, baru kita tahu subhanallah, mulia sekali. Jadi kalau baru penampilan sosok itu belum ketahuan siapa dia. Tapi baru ketahuan masyhudun bil khuluqi, baru ketahuan siapa dia ternyata ketika kita lihat perilakunya, tutur katanya dan sebagainya. Ini pesan Rasulullah yang lebih banyak sebelum pesan Tuhan ini. Iya. Maka ayat-ayat yang sering kita temukan itu lebih menitik beratkan pada kehadiran beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, rahmat lil alamin. Ya, bahkan orang-orang kafir itu didoakan. Orang kafir itu didoakan. Ya. Ya Allah, beri hidayah mereka, beri hidayah mereka. Nah, sekarang orang yang berbeda akidah saja. Ya, kalau kita lihat luhur akhlaknya, saya sering mendoakan ya Allah, hidayah tinggal sejengkal lagi itu sebetulnya. Kalau lihat akhlaknya, terkadang ucapannya juga insya Allah, masya Allah, alhamdulillah, bukan muslim loh. Model kayak begitu tuh doakan ya Allah, beri dia hidayah Islam, tinggal sejengkal lagi. Iya, kalau perilakunya Allah pantasnya di seorang muslim. Ini kenyataan karena interaksi saya interaksi sosial saya dengan berbagai macam komunitas. Saya kalau lihat yang begitu-begitu doa ya Allah beri hidayah dia. Cuma tinggal satu saja hidayah. Kenapa ini tidak terjadi pada kita yang mengaku seorang muslim? Kenapa tidak terjadi pada diri kita? Ini manusia, jadi masih tertutup, belum kelihatan siapa dia. Kalau lihat sosoknya baru nanti masyhudun bil khuluqi, khuluq itu perangai. Baru kelihatan. Nah, Rasulullah itu dalam kehidupannya dan orang-orang yang dibesarkan oleh Rasulullah karakternya itu semua akhlakul karim. Ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, ya, Makkah itu harus dibebaskan karena milik kita, milik Allah, milik Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Fathu Makkah, kenapa Rasulullah kemudian membuang berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah? Dulu dalam Ka'bah banyak berhala, di sekeliling Ka'bah banyak patung-patung, itu semuanya dihancurkan. Ya, kenapa dihancurkan? Karena itu tempat kita, milik Allah. Kata Allah, wa tahhir baitiya lit-taifin, sucikanlah oleh Muhammad rumahku untuk orang-orang yang bertawaf. Disuruh bersihkan itu berhala-berhala. Kenapa dihancurkan? Karena itu di rumah kita, milik kita yang dikotori oleh kemusyrikan. Jadi di dalam Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, di dalam Masjidil Haram itu banyak berhala-berhala yang Rasulullah singkirkan. Karena itu milik kita yang harus disucikan. Kata Allah, tahhir baitiya lit-taifin, sucikan oleh Muhammad rumahku untuk orang-orang yang bertawaf. Jadi menghancurkan patungnya konteksnya di rumah kita, Ka'bah Baitullah. Bukan menghancurkan patung di tempat-tempat ibadah mereka. Itu yang ayat lakum dinukum. Jadi Rasulullah menyampaikan ketegasan akidah
Rasulullah menyampaikan ketegasan akidah, masih dalam tanda kutip ada penghormatan terhadap keyakinan. Iya, ini bukan kemudian menghancurkan sesembahan mereka di rumah ibadah mereka. Itu berhala-berhala dihancurkan, disingkirkan. Kenapa? Ada di rumah kita Baitullah, rumah Allah, Ka'bah yang dimuliakan. Makanya ketika 16 bulan Rasulullah ada menghadap Baitul Maqdis dalam sholat, kita pernah. Makanya ada masjid Kiblatain ya. Yang umrah barangkali berkunjung pada masjid Kiblatain ya. Ya, dua kiblat. Meskipun sudah nggak boleh lagi menghadap Baitul Maqdis, cuma ada simbol saja pernah menghadap 16 bulan dalam riwayat. Rasulullah sebetulnya juga kurang senang. Maka dalam ayat qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Rasulullah kata qad nara taqalluba wajhika fis samai, kami melihat ada bolak-balik wajahmu hai Muhammad ke langit, seakan-akan minta kepada Allah untuk dirubah menghadapnya, dikembalikan kepada kiblahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardha. Rasulullah ingin dikembalikan menghadap Baitullah, Ka'bah, kota Makkah. Maka kemudian Allah pindahkan. Rasulullah senang sekali. Jadi ketika berhala-berhala itu disingkirkan, dihapuskan, itu karena memang tempat kita yang dikotori oleh orang-orang musyrik Arab yang menyembah Lata, Hubal, Uzza, dibersihkan, dihancurkan dari tempat kita, milik kita, bukan menghancurkan berhala di rumah-rumah ibadah mereka. Jadi salah. Ketika kasus Borobudur itu dihancurkan, salah. Itu bukan keyakinan kita, itu keyakinan mereka. Lakum dinukum. Saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan orang, oh enggak usah, enggak boleh loh. Itu keyakinan mereka. Kalau kita menghancurkan berhala-berhala di rumah orang-orang muslim, harus itu. Enggak boleh di rumah kita ada patung. Rasulullah larang apapun bentuknya, menghalangi malaikat, keengganan malaikat untuk masuk ke dalam rumah itu. Tapi kalau kemudian patung-patung itu ada di rumah-rumah ibadah mereka, salah. Iya, kalau di Borobudur, di Prambanan, itu tempat-tempat ibadah dengan keyakinan mereka. Kasihan saudara-saudara kita yang bertempat tinggal pada posisi minoritas, pada daerah di situ mayoritasnya berbeda dengan keyakinan dengan kita. Ketika kita hancurkan sesembahan mereka, mohon maaf, bisa disembelih saudara-saudara kita di tempat-tempat minoritas itu. Jadi surah Al-Kafirun itu juga menunjukkan satu perangai yang Allah arahkan kepada Rasul, lakum dinukum qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini jelas, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini bagian juga pesan menghormati keyakinan ya, yang harus kita luruskan akidah saudara kita, yang harus kita luruskan, bukan mengganggu sesembahan. Bahkan dalam ayat Allah sendiri menurut pemahaman saya dalam tanda kutip tidak tersinggung kalau dirinya tidak disembah. Ada ayatnya. Rasulullah bahkan pernah diminta oleh orang-orang untuk mendoakan kehancuran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Rasulullah diminta, beliau menolak. Apa kata beliau? Inni lam ub'as la'anan. Inni lam ub'as la'anan. Saya ini tidak diutus untuk senang mengutuk-ngutuk. Banyak saudara kita tuh bahasanya mengutuk-ngutuk, menyesak-nyesakkan, mengkafir-kafirkan. Kalau
kalau berpegang kepada salafus saleh, ya, kalau jujur kepada salafus saleh, mengaku salafus saleh, akhlaknya harus salafus saleh. Iya. Jadi kalau bicara salafi, saya salafi. Apa arti salafi? Bukan hanya doktrin-doktrin akidah syariahnya, akhlaknya pun akhlak salafus saleh. 3 dimensi tadi. Akidah, syariah, ihsan, akhlak. Saya bilang saya salafi. Jadi bukan klaim-klaim kelompok tertentu salafi. Saya, Bapak juga salafi kalau kita mengikut kepada salafus. Ada yang tercecer akhlak salafus saleh. Imam Malik itu salafus saleh. Kelompok salafi juga Imam Malik, Imamul Muhaddisin mazhab Maliki ya. Kalau mengikut Imam Malik itu di Madinah. Kalau mengikuti beliau di Madinah, beliau nggak pernah pakai pesendal. Beliau di Madinah itu nggak mau nunggang kuda, nggak mau pakai sendal. Bahkan buang air kecil dan buang air besar pun harus keluar dari Madinah karena menghormati Rasulullah SAW. Oh, literatur banyak dan bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Orang-orang yang soleh itu begitu. Bahkan beliau menyalahkan kalau ada orang mengatakan saya berziarah ke kubur Rasulullah. Bukan berziarah kubur, berziarah kepada Rasulullah. Beda. Beliau meluruskan, saya tidak senang ada orang mengatakan saya berziarah ke kubur Rasulullah. Bukan ziarah kubur, berziarah kepada Rasulullah. Jadi menghadirkan sosok Rasulullah itu bukan seperti orang sudah dikubur di alam kubur. Dapat tasawuf di mana? Asyhadu an la at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alaikum. Itu ada dialog. Ya, assalamu alaika, kita berbicara. Salam sejahtera atas dirimu ya Rasulullah. Ini ulama-ulama membahas kenapa itu bentuknya assalamu alaika. Seakan-akan menghadirkan dirinya dengan segala kemuliaannya, kita sedang berhadapan. Kalau saya berbicara, Bapak, semoga karunia Allah berikan kepada Bapak. Itu kan dialog langsung. Tidak diganti dengan kata ganti orang ketiga. Bukan assalamu alaik, tapi assalamu alaika, salam sejahtera atas dirimu ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi bahasa ini kan diajarkan oleh Allah, ini tasawuf gitu. Jadi bukan assalamu alaik, salam sejahtera atas dirinya, tapi assalamu alaika, salam sejahtera atas dirimu. Jadi seakan-akan bahwa kata-kata alaika betul-betul ada berhadapan. Maka Imam Malik itu mengatakan bukan ziarah kubur Rasulullah, tapi berziarah, berkunjung kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka terus bacaan sholawat itu dibacakan. Bacaan sholawat itu dibacakan. Orang-orang Pak dulu kalau berbuat dosa dalam Al-Quran, ya disebutin kalau berbuat maksiat itu tidak cukup istighfar di tempat mereka. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ini ayat, dan ulama-ulama menjelaskan bagaimana kedudukan Rasulullah begitu mulia. Digambarkan walau annahum idzalamu anfusahum, dan jikalau mereka itu pada mendzalimi diri mereka sendiri berbuat maksiat pada masa itu, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka datang kepada Muhammad. Jadi orang-orang waktu itu berbuat maksiat, mereka datang kepada Rasulullah. Ngapain? Fastaghfirullah, mereka istighfar kepada Allah. Tapi kemudian ayatnya wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun mengiringi istighfar mereka.
Ini ayatnya. Ini ayat Al-Quran. Dijelaskan betul oleh ulama bahwa kedudukan Rasulullah itu kedudukan mulia, hidup dan mati. Jadi dalam ayat itu orang-orang dulu kalau berbuat maksiat tidak cukup istighfar astagfirullah, harus datang kepada Rasulullah. Logika kita kan cukup istighfar sendiri, Allah Maha Pengampun. Tapi ayat Al-Quran ini menggambarkan ja'uka, mereka datang kepadamu hai Muhammad, wastaghfirullah, mereka istighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul juga memohonkan ampunan dosa untuk mereka. Jadi seperti membutuhkan backup. Tafsirnya begitu menjelaskan. Oh, karena di backup oleh istighfarnya Rasulullah untuk mereka, la wajadullaha tawwabar rahim. Mereka mendapatkan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyayangi mereka. Kenapa? Ada iringan istighfarnya Rasulullah untuk mereka. Ini ayat, saya lupa surahnya. Ya ayat berapa saya lupa ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, dalam tafsir Ibnu Katsir kalau mau saya buka luar biasa. Itu makanya Imam Malik itu salafus saleh. Salafus saleh, Imam Hanafi salafus saleh. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali itu salafus saleh. Akhlaknya Allahu Akbar. Bukan hanya keluasan ilmu, tapi keluhuran akhlak orang-orang saleh. Maka Imam Hanafi itu ketika memaknai ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ada ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ini ayat-ayat yang mutasyabihat dalam kelompok. Ayat-ayat yang ada makna seperti kemiripan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Tuhan yang Maha Pengasih di atas arsy Allah istawa, bersemayam. Ini arti istawa, artinya bersemayam. Jangan digambarkan, nggak boleh. Nanti tajsim, mujassimah, menggambarkan sama boleh, jadi syirik nanti. Imam Hanafi itu hebat. Ketika orang-orang bertanya tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Tuhan yang Maha Pengasih di atas arsy Allah istawa, diterjemahkan dalam terjemahan itu bersemayam. Kalau Imam Hanafi yang generasinya lebih dulu daripada Ibnu Taimiyah tidak berani menjelaskan istawa itu dengan bentuk sosok yang bisa digambarkan. Tapi kalau Ibnu Taimiyah berani menggambarkan istawa, karena ketika itu Ibnu Taimiyah sedang mengajar umat. Ulama bertanya, bagaimana pemahaman Anda tentang makna istawa? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih di atas arsy istawa. Beliau gambarkan kastiwa'i hadza, seperti aku begini. Spontan itu ulama-ulama, mohon maaf, dalam literatur yang saya baca, memukuli Ibnu Taimiyah dengan terompah-terompah mereka, karena berani menggambarkan istawa, bersemayam. Kata beliau kastiwa'i hadza, jadi Tuhan sedang begini di atas arsy. Ini namanya dalam konteks ajaran sesat namanya mujassimah, menggambarkan sosok Allah dalam bentuk seperti gambaran manusia. Ya, kita diajarkan, mohon maaf, saya dibesarkan dengan satu akidah yang sangat sederhana, meskipun tidak sederhana, yang sifat wajib 20 bagi Allah itu. Yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatu. Nah, mukhalafatu lil hawadisi. Bahwa Allah yang kita sembah itu sifatnya mukhalafatu, berbeda, lil hawadisi, bagi barang-barang yang baharu, makhluk beda. Ya. Saya tidak terlalu banyak baca literatur, tapi ada keinginan untuk membaca, sehingga nggak berani untuk memberikan statement, mensesatkan orang, membid'ahkan orang. Saya nggak mau keluar.
Malah saya doakan, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama-sama. Bukan malah menghukumkan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita sendiri nggak tahu nasib kita di mana. Kita sendiri nggak tahu. Saya sudah sampaikan hadisnya, kan ada orang yang sudah sedekat dengan surga sehasta ya. Pernah ya? Udah berapa kali saya sampaikan itu. Supaya kita, masya Allah, kita sendiri nggak tahu. Bahkan kata Nabi, ternyata bukan timbangan sholat kita yang berat, akhlakul karimah yang lebih banyak memberatkan timbangan kita di yaumil qiyamah. Udah kastiwai hada, seperti aku begini. Ini namanya mujassimah, tajsim, mewujudkan Allah dalam bentuk jisim, badan. Makanya diajarkan mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk sang pencipta, dengan apa yang diciptakan, mukhalafatul hawadisi. Jadi kalau seperti ini berarti dia menyerupai Allah dengan makhluknya seperti itu. Maka Imam Hanafi, generasi yang lebih awal dari generasi itu, masih dekat keharuman Rasulullah. Ya, Imam Syafi'i saja meninggal tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah berarti masih dekat dengan keharuman masa Rasulullah. 204, jadi 204 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Imam Syafi'i meninggalnya tahun 204 Hijriah. Kalau Ibnu Taimiyah bawa ke sini. Apa jawaban Imam Hanafi tentang istawa? Kata beliau, istawa itu istaula. Jadi istawa itu fi'il madhi, maknanya istaula. Ar-Rahman, Allah di atas aras, istaula, berkuasa. Nah, di atas aras Allah berkuasa. Jadi tidak menggambarkan seperti ini. Ini jadi purnawarman nanti. Kayak siapa lagi? Raja Kediri siapa? Hah? Kenaro. Raja Palembang Sriwijaya. Imam Hanafi menggambarkan istawa itu istaula, berkuasa. Wal istila'u ma'lumun, dan berkuasanya maklum, sudah diketahui kita semuanya, Allah sangat berkuasa. Jadi al istila'u, berkuasa itu udah maklum, sudah diketahui, kita semuanya tahu Allah berkuasa. Tapi wal kaifu, dan bentuknya majhulun, bagaimana Allah berkuasa, majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya wajib, kata Imam Hanafi, bahwa Allah berkuasa. Was-su'alu anhu bid'atun, dan kalau engkau bertanya-tanya tentang hal itu, istawa itu bid'ah, tak boleh, tak usah ditanyakan, percaya saja. Ar-Rahman 'alal 'arsy. Ini akidah yang selamat, akidah yang benar. Jadi tidak menggambarkan sosoknya. Jadi orang-orang yang mengikuti salafus saleh mestinya tidak menggambarkan sosok Allah itu seperti sosok manusia. Oh benar, akidah sederhana yang wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi, terus wahdaniyah qudrah iradah ilmu haya sama basar kalam, terus lebih hafal cucunya daripada kakeknya. Cucunya sudah hafal Luqman, surah segala macam, kakeknya masih Iqra 3 saja. Itu salafus saleh. Baca sejarah dengan lengkap, luhur banget. Imam Syafi'i melihat orang yang berbeda dengannya, apa kata beliau? Ra'yuna sahihun, ra'yuna sahih, wa ra'yu ghairina khata. Pendapat kami sahih, yahtamilu khata'an. Pendapat kami sahih, yahtamilu khata'an, kemungkinan salah, kata Imam Syafi'i. Pendapat saya benar, tapi kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairina, dan pendapat selain kami khata'un, salah.
yahtamilu sahihan, kemungkinan benar. Ini akhlak, coba cermati. Pendapat saya benar, tapi kemungkinan pendapat selain saya salah, tapi kemungkinan benar. Ada apresiasi. Kalau sekarang tidak, pendapat saya benar, orang lain salah, dan tidak ada kemungkinan benar. Pendapat kami benar, pendapat lain salah, dan tidak ada kemungkinan benarnya. Begitu sekarang. Loh, lahirnya madzhab yang 4 lah yang kita kenal ya, meskipun ada lagi itu Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm muridnya Imam Sufyan Tsauri, ada madzhab-madzhab fikih yang lain, tapi lebih banyak di Indonesia itu 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini berangkat perbedaan pendapat ini, lahirnya madzhab karena perbedaan pemahaman terhadap teks-teks ayat Al-Quran. Saya gambarkan sampai setengah 6 ya. Jam 6, lama sekali Pak Yusuf. Bisa tulis dulu. Saya coba ada skema yang Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ini seorang ulama, menggambarkan. Jadi sebetulnya pada hakikatnya madzhab-madzhab yang ada, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Daud al-Zahiri ada namanya, Ibnu Hazm, Sufyan Tsauri, dan banyak madzhab lain, itu sebetulnya sumbernya sama. Sumbernya sama. Ini diibaratkan sumur yang disebut dengan Ainus Syariah Al-Mutahharah. Sebetulnya Ustaz Anu yang Ustaz apa yang 4 madzhab? Iya, Ustaz adik kelas saya. Yang disebut dengan Ainus Syariah Al-Mutahharah, mata air syariah yang disucikan. Apa mata air syariah yang ini? Al-Quran dan hadis. Jadi diibaratkan mata air sumur yang kemudian dipompa ke atas airnya, maka di atas ada keran-keran. Nah, keran-keran ini madzhab. Ada keran Hanafi, ada keran Maliki, ada keran Syafi'i, ada keran Hambali, ada keran Daud al-Zahiri, ada keran Ibnu Hazm, ada keran Sufyan Tsauri. Keran Syiah nggak ada sini, nggak ada keran Syiah di sini. Jadi ini mata air Ainus Syariah Al-Mutahharah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dipompa ke atas airnya, dipompa ke atas airnya, terus dibuatkan keran-keran. Jadi meskipun macam-macam keran, tapi sumbernya dari mana? Ini mazhab itu pemahaman. Iya, karena ini pemahaman, berbeda jadinya. Kalau orang buta pegang gajah, orang buta pegang gajah, pasti nanti interpretasinya berbeda. Ketika yang satu pegang kakinya, oh gajah gini ya, karena pegang kakinya. Ketika pegang hidungnya, oh gajah, interpretasinya sebatas hidung yang dia pegang. Ketika pegang kupingnya, oh gajah gitu.
Tapi ini bukan orang buta. Jadi yang namanya mazhab itu pemahaman. Karena itu pemahaman, tidak boleh ada klaim-klaim kebenaran. Tidak boleh ada klaim-klaim kebenaran. Saya bersyukur bapak-bapak ibu sekalian, Rasulullah. Saya kalau umroh atau haji itu yang saya beli itu literatur saya kirimkan duluan ke tanah air. Saya gemar beli literatur kemudian kita baca. Keinginan saya agar cakrawala saya agak terbuka sehingga arif melihat orang yang berbeda dengan saya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mengklaim saya paling benar. Saya hormati. Permasalahan gini saja dalam sholat. Ini dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi justru makruh ini. Ya, makruh. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi fatwanya sesuai dengan hadis, justru Nabi tidak menggerakkan. Andai kata menggerakkan, maknanya bukan begini. Jadi ketika kita tasyahud, menggerakkannya asyhadu an la ilaha illallah. Ini menggerakkan namanya. Dari gini illallah digerakkan. Tapi saya hormati yang gini-gini. Ya, hormati Pak sampingnya. Jangan usah saya sholat tidak khusyuk karena di samping saya gini-gini. Loh, kamu ngapa perhatiin telunjuk orang? Konsentrasi dengan telunjukmu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini fikih. Fikih. Kalau Imam Nawawi memakruhkan, itu pemahamannya dari teks hadis yang dipahami bahwa Nabi tidak menggerakkan. Saya menghormati, tapi yang begini-gini menyalahkan yang tidak begini. Wah, ini berangkat pemahaman, tidak boleh ada klaim kebenaran. Rasulullah cuma dalam isyarat, beliau itu la yamsibuha. Jadi jangan gini Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Mau ngapain ini kan sih? La wala yuqimuha, dan enggak begini. Bal yuhniha syai'an yasiran, akan tetapi Nabi menundukkan sedikit. Jadi tidak begini, apalagi begini. Ini dulu purnawirawan di Baris Krim Polri atau angkatan darat dengan FN ya kan. Ada juga yang gini Pak. Ada, saya kata, Pak bukan begini. Ya enggak usah, saya masih terbawa masa lalu. Yuhniha syai'an, menundukkan sedikit. Jadi tidak begini. Sebab ini juga harus tunduk kepada arah kita sholat. Ini namanya ainus syari'ah mutahhar. Ini ada berkaitan dengan akhlak loh. Bahwa di kalangan sahabat pun terjadi perdebatan. Iya, terjadi perdebatan di kalangan sahabat. Kalau generasi kita ini berdebat, jangan berdebat, kita orang bodoh semuanya. Pada level mazhab saja. Kenapa lahir kemudian Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dan lain-lain? Kenapa? Memahami teks Al-Quran dengan pemahaman yang Maka saya hormati kalau ada saudara kita yang membasuh kepalanya sampai Hanafi itu wamsahu biru'usikum sampai ke belakang. Karena kata Imam Hanafi itu huruf ba-nya itu wamsahu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum, itu ba-nya kata Imam Hanafi untuk keseluruhan. Kalau kita hormati saudara kita yang wudunya ketika basuh kepala, tapi kata Imam Syafi'i ba-nya di situ bukan sebagian, maka boleh ketika wudu karena maknanya sebagian.
Ini menguntungkan untuk yang sudah nyisirnya keren, betel, dengan panco yang opal warnanya hijau, lavender apa namanya. Sayang mau nyisir lagi, mau wakuncar ya. Jadi ada kaitan dengan akhlak sebetulnya. Maka Imam Syafi'i katakan pendapat saya sahih, benar, tapi kemungkinan salah. Pendapat selain saya salah, kemungkinan benar. Itu akhlak tuh. Saya benar tapi kemungkinan salah, selain saya salah, kemungkinan bisa jadi dia yang benar. Maka imam-imam mazhab sendiri tidak pernah mewajibkan untuk mengikuti pendapat. Kata Imam Syafi'i, idza shahhal hadisu fa huwa madhhabi. Kalau memang hadisnya sahih, ya saya ikut itu mazhab saya juga. Jadi justru imam-imam mazhab yang 4 itu tidak pernah mengharuskan kita untuk mengikutinya. Kalau ada yang lebih sahih, itu juga mazhab saya ikuti itu. Kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Ya, jadi beliau-beliau itu tidak mengharuskan kita untuk mengikutinya, tapi kita harus mengikutinya karena kita orang-orang yang bodoh. Iya, Masya Allah, berat kajian-kajian agama. Karena apa? Untuk memahaminya Allah Akbar. Ya, kalau kita dengerin ceramah seorang dokter hadis gitu, paling dia setengah jam, dia memperolehnya itu tahunan. Jadi sebetulnya harus mengganti kos biaya pendidikan dia yang sudah dihabiskan. Tidak untuk saya ya, enggak. Ya, saya ada keberkahan saja. Dulu waktu menjadi santri suka bawa-bawa bantal kiai dan sajadah. Kalau santri kiai mau sholat Jumat, Pak Kiai saya bawakan bantal dan sajadah, ya silakan. Saya bawain bantal dan sajadahnya, nanti sendalnya dilepas saya jagain. Itu keberkahannya jadi gini. Pak Lukman Saifuddin itu supirnya kiai loh. Waktu jadi santri, Menteri Agama, ya seangkatan dengan saya, itu nyupiri kiai. Kalau ada ceramah di luar, Ustadz Lukman itu Menteri Agama, supir kiai jadi menteri. Jadi menteri. Jadi yang bawa-bawa bantal kiai jadi apa? Ya alhamdulillah, sajadahnya saya gelari. Khidmat sama orang saleh. Sama juga sahabat kan berkhidmat pada Rasulullah juga. Iya, bahkan Yahudi ada yang kerja di rumah Rasulullah. Yahudi. Alhamdulillah, tapi ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam kajian fikih pun masih ada pesan akhlak. Ya, makanya saya sedih sebetulnya ketika kelompoknya menyatakan inilah yang sunnah. Loh, pemahaman. Ya, makanya Dr. Wahbah Zuhaili, ada seorang ulama Syria, banyak tulisannya kita. Beliau katakan ta'addudul ibadah bi ta'addudir riwayat. Ta'addudul ibadah. Ini jamnya ngacor ya. Kelambatan enggak? Oh iya, saya ceramah udah lama sekali kok, lama sekali. Enggak gerak ya. Tidak masak. Nah ini yang harus juga generasi kita ini harus memahami ta'addudul ibadah. Macam-macam rupa orang sholat kalau di Masjidil Haram, Pak ya, ya kan?
Ya, ada yang Allahu Akbar. Maliki. Allahu Akbar. Maliki. Ya. Allahu Akbar. Syafi'i. Di bawah dada, di atas pusat. Syafi'i. Cuma mohon maaf, saya bodoh fikih, tapi rasa-rasanya kalau menyaksikan Syekh Dr. Sudais Abdurrahman As-Sudaisi, Imam Masjidil Haram, saya perhatikan betul bagaimana meletakkan tangannya. Tidak seperti yang kita saksikan di BSD sini. Bapak coba kalau nonton televisi relay itu Syekh Abdurrahman As-Sudais, Allahu Akbar. Ini sudah hafid Al-Quran ini, Imam Masjidil Haram. Kalau imam kita dapat kehormatan di Masjidil Haram, hebat nggak kira-kira? Wah, udah nggak dialakin lagi Masjidil Haram. Allahu Akbar. Sekarang kan banyak rupanya Pak ya. Lulusan STM itu bukan fakultas jurusan hadis, dan menyalahkan yang itu tidak gitu. Sholat pun ada kenyamanan, rohah. Sholat pun ada kenyamanan. Jadi makanya rukunya sampai sempurna betul. Dan kita jangan dulu ruku sebelum sempurnanya rukunya imam. Dan kita jangan sujud dulu sebelum sempurnanya sujudnya imam. Imam sujud, udah baru kita turun. Nanti di akhirat jangan heran kalau nanti ada badannya manusia, palanya keledai. Badannya manusia, mohon maaf, palanya seekor babi atau seekor anjing. Itu yang dulu sering mendahului imam. Ada kenyamanan. Jadi kalau meletakkan tangan ini nyampainya. Allahu Akbar. Tapi saya menghormati padahal lulusan STM itu, bukan lulusan pesantren terus kajiannya hadis fikih yang lebih banyak, lebih menemukan dalil keabsahannya. Ini imbasnya juga pada akhlak. Maka ta'addudul ibadah, bermacam-macam rupa ibadat kita lihat orang sholat. Ya sebab bita'addudir riwayat, karena sebabnya banyak riwayat. Salah satu sahabat menyaksikan Rasulullah begitu, lain kesempatan sahabat lain, oh tidak, saya menyaksikannya, semuanya sama Rasulullah lakukan. Maka soal buang air kecil boleh berdiri, boleh jongkok, yang nggak boleh lari-larian. Yang berdiri riwayat Hudzaifah ibnul Yamani yang sering menyertai Rasulullah bepergian dan Rasulullah buang air kecil sambil berdiri. Aisyah riwayatnya jongkok atau duduk. Bagaimana mempertemukan dua hadis yang berbeda riwayat ini? Oh, Aisyah itu di rumah. Aisyah di rumah menyaksikan Rasulullah buang air kecil, jongkok. Hudzaifah di luar rumah perjalanan berdiri. Jadi boleh dua, boleh perjalanan jongkok monggo, di rumah berdiri monggo. Di rumah Rasulullah jongkok riwayat Aisyah,
di luar rumah perjalanan berdiri riwayat Hudzaifah. Jadi mempertemukan dua hadis tidak dipertentangkan. Yang nggak boleh kencing, dua nggak boleh kencing berdiri sambil angkat kaki sebelah. Nanti jadi blacky namanya. Nah, ulama-ulama sendiri itu di Rabithah Alam Islami juga oh Hanafi, oh Syafi'i, oh Maliki, oh Hambali, selesai. Justru pada level-level orang-orang yang mengaku itu yang bikin kisruh. Sudah. Jadi kembali akhlak salafus saleh itu mulia. Saya di salafi. Iya. Artinya apa? Ada komitmen untuk betul-betul utuh berakhlak, bukan hanya aspek fikih akidahnya, tapi akhlaknya juga berujung kepada salafus saleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masuk Al-Fatihah.